Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3081. Di dunia sekarang ini, saya khawatir hanya Li Dong, seorang dokter, yang dapat berdialog dengan Raja Swedia dan menolak undangannya. Kemudian, Li Dong mengucapkan selamat tinggal kepada kepala delegasi Rusia dan yang lainnya, dan langsung pergi ke bandara bersama Guan Waner. Kali ini, ketika saya datang ke Swedia, Li Dong dan sang Guan Waner datang dengan pesawat. Tapi itu bukan pesawat penumpang biasa, melainkan pesawat pribadi keluarga sang Guan. Tepatnya, itu adalah jet pribadi sang Guan Waner. Selain anggota kru, hanya ada dua penumpang, sang Guan Waner dan Li Dong. Untuk berduaan dengan Li Dong, sang Guan Waner bahkan tidak membiarkan sekretarisnya dan yang lainnya ikut bersamanya. "Dengar, aku bilang kamu tidak perlu ikut denganku." Petik 2. Dalam perjalanan ke bandara, Li Dong berkata kepada sang Guan Waner, "Kamu mengikutiku sepanjang jalan, dan kamu tidak bisa bersenang-senang, dan itu membuang-buang waktumu." Petik 2. Mendengarkan kata-kata Li Dong, sang Guan Waner memutar matanya dan bersenandung. "Kakak Xiao Dong, apakah kamu tidak suka melihatku seperti itu? Aku datang jauh-jauh ke sini bersamamu. Jika kamu tidak berterima kasih padaku, tidak apa-apa, dan kamu masih membenciku." Petik 2. Setelah aku kembali, aku ingin berbicara dengan saudara perempuanku Yuro dengan baik dan membiarkan dia memperlakukanmu dengan baik. Petik 2. Bukan itu maksudku. Petik 2. Li Dong berkata tanpa daya. "Oke, karena kamu bersedia, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku harap pekerjaanmu tidak tertunda." Petik 2. Grup Lin telah berkembang sangat pesat selama periode ini, dan sang Guan Waner, Dewi Bisnis Asia, secara alami tidak menghentikan langkahnya. Di bawah kepemimpinannya, grup sang Guan saat ini telah berkembang lebih pesat di Tiongkok, dan bersama dengan grup Lin dan grup Li, telah menjadi 3 grup perusahaan terbesar di Tiongkok. Dan kali ini, bisnis penangkal virus api sulit untuk dicerna oleh grup Lin Euro mencapai kerja sama dengan sang Guan Waner dengan gagasan bahwa lemak dan air tidak akan mengalir keluar. Karena itu, kedua wanita ini tidak hanya menjalin hubungan baik secara pribadi, tetapi juga menjadi pasangan di tempat terbuka. Dengan cara ini, sang Guan Waner memiliki alasan untuk sering pergi ke Laut Cina Timur. Apalagi setiap kali dia pergi ke Laut Cina Timur, dia harus tinggal di Laut Cina Timur selama beberapa hari. Pada awalnya, dia tinggal di hotel, tetapi karena dia sering pergi ke rumah Lin Euro mengundangnya untuk tinggal di rumah Lin Liu Jing dan Lin Guodong setuju. Li Dong telah keberatan dengan Lin Euro beberapa kali secara pribadi, tetapi itu tidak berguna, jadi dia harus menyerah. Bab 3082. Setelah kerumunan itu hidup untuk sementara waktu, Li Dong hendak naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Raja Swedia memeluk Li Dong dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Yang Mulia, Dewa Perang, Anda adalah pejuang yang hebat, dan dengan cara yang sama, Anda juga seorang dokter yang hebat." Petik 2. Anda menyelamatkan nyawa manusia di seluruh dunia. Saya senang bahwa nama daftar itu adalah Anda. Ini adalah berkah pribadi saya untuk Anda. Meskipun dia adalah Raja Swedia, dia telah menunjukkan rasa hormat yang cukup di hadapan Li Dong. Karena Li Dong adalah Dewa Perang Timur, dia diakui sebagai orang terkuat di dunia. Setiap orang harus menghormati Dewa Perang. Ini yang harus saya lakukan. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, Raja Swedia menyerahkan medali itu kepada Li Dong dengan hikmat dan hikmat. "Terberkatilah Anda, Tuan Ares yang terhormat." Petik 2. Terima kasih. Keduanya berpelukan di atas panggung, dan kamera yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung menangkap pemandangan itu. Bisa dibayangkan bahwa dalam beberapa hari terakhir,
semua media online utama di seluruh dunia telah disapu oleh berita ini. Selanjutnya, Li Dong menyampaikan pidato penerimaannya seperti biasa, lalu berfoto bersama dengan pemenang lainnya. Akhirnya, upacara penghargaan berakhir dengan sukses. Li Dong tidak ingin tinggal lebih lama di negara ini, dia ingin segera kembali ke negara itu, kembali ke sisi Lin Yurou dan putranya. Sejak kelahiran anak, Li Dong tidak mau kemana-mana, hanya ingin menemani istri dan anak-anaknya seharian. Jika bukan karena penghargaan ini terlalu penting bagi industri pengobatan Tiongkok dan rakyat Tiongkok, Li Dong tidak akan mau datang. Pada upacara penghargaan, Raja Swedia dengan tulus mengundang Li Dong untuk bermain di sini selama beberapa hari dan membiarkannya menunjukkan persahabatannya sebagai tuan tanah, tetapi Li Dong menolak. Banyak dokter yang sangat iri ketika melihat pemandangan ini. Di dunia sekarang ini, saya khawatir hanya Li Dong, seorang dokter, yang dapat berdialog dengan Raja Swedia dan menolak undangannya. Bab 3083. Kemudian, Li Dong mengucapkan selamat tinggal kepada kepala delegasi Rusia dan yang lainnya, dan langsung pergi ke bandara bersama Guan Waner. Kali ini, ketika saya datang ke Swedia, Li Dong dan sang Guan Waner datang dengan pesawat. Tapi itu bukan pesawat penumpang biasa, melainkan pesawat pribadi keluarga sang Guan. Tepatnya, itu adalah jet pribadi sang Guan Waner. Selain kru, hanya ada 2 penumpang, sang Guan Waner dan Li Dong. Untuk berduaan dengan Li Dong, sang Guan Waner bahkan tidak membiarkan sekretarisnya dan yang lainnya ikut bersamanya. Dengar, aku bilang kamu tidak perlu ikut denganku. Petik 2. Dalam perjalanan ke bandara, Li Dong berkata kepada sang Guan Waner, "Kamu mengikutiku sepanjang jalan, dan kamu tidak bisa bersenang-senang, dan itu membuang-buang waktumu." Petik 2. Mendengarkan kata-kata Li Dong, sang Guan Waner memutar matanya dan bersenandung. "Kakak Xiao Dong, apakah kamu tidak suka melihatku seperti itu? Aku datang jauh-jauh ke sini bersamamu. Jika kamu tidak berterima kasih padaku, tidak apa-apa, dan kamu masih membenciku." Petik 2. Setelah aku kembali, aku ingin berbicara dengan saudara perempuanku Yuro dengan baik dan membiarkan dia memperlakukanmu dengan baik. Petik 2. Bukan itu maksudku. Petik 2. Li Dong berkata tanpa daya. "Oke, karena kamu bersedia, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku harap pekerjaanmu tidak tertunda." Petik 2. Grup Lin telah berkembang sangat pesat selama periode ini, dan sang Guan Waner, Dewi Bisnis Asia, secara alami tidak menghentikan langkahnya. Di bawah kepemimpinannya, grup Sangguan saat ini telah berkembang lebih pesat di Tiongkok, dan bersama dengan grup Lin dan grup Li, telah menjadi 3 grup perusahaan terbesar di Tiongkok. Dan kali ini, bisnis penangkal virus api sulit untuk dicerna oleh grup Lin Yuro mencapai kerja sama dengan Sangguan Waner dengan gagasan bahwa lemak dan air tidak akan mengalir keluar. Karena itu, kedua wanita ini tidak hanya menjalin hubungan baik secara pribadi, tetapi juga menjadi pasangan di tempat terbuka. Dengan cara ini, Sangguan Waner memiliki alasan untuk sering pergi ke Laut Cina Timur. Apalagi setiap kali dia pergi ke Laut Cina Timur, dia harus tinggal di Laut Cina Timur selama beberapa hari. Pada awalnya, dia tinggal di hotel, tetapi karena dia sering pergi ke rumah Lin Yuro mengundangnya untuk tinggal di rumah Lin, Liu Jing dan Lin Guodong setuju. Li Dong telah keberatan dengan Lin Yuro beberapa kali secara pribadi, tetapi itu tidak berguna, jadi dia harus menyerah. Bab 3084. Segera, mobil tiba di bandara dan diparkir di sebelah jet pribadi Sangguan Waner. Para kru sudah menunggu di sana, menyambut Li Dong dan Guan Waner dan yang lainnya. Li Dong turun dari mobil bersama sang Guan Waner dan bersiap untuk naik ke pesawat. Tetapi pada saat ini, Li Dong tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar. Kewaspadaan yang diasah selama bertahun-tahun di medan perang segera membuatnya merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik tajam dan melihat jet pribadi yang lebih besar di kejauhan. Kemudian,
Saya melihat beberapa pria bertopeng berseragam tempur memegang senjata api dan membidik ke sisi ini. Dadada. Petik 2. Saat berikutnya, suara tembakan terdengar. Sesaat sebelum suara tembakan terdengar, Li Dong sudah bereaksi. Dia memeluk Sangguan Waner dan melemparkannya ke tanah, menggunakan mobil tadi sebagai penutup. Begitu jatuh, peluru tiba. Engah-engah. Peluru yang menakutkan, seperti sabit dewa kematian, secara langsung menghancurkan beberapa anggota awak ke dalam saringan dan jatuh ke genangan darah. Apa? Bahkan jika Sangguan Waner telah melihat banyak adegan besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak setelah mengalami ini sekaligus. Terutama melihat beberapa anggota kru terbaring dalam genangan darah, Sangguan Waner merasa lebih sedih dan marah. Dentang-dentang. Peluru menghantam tubuh di sisi lain mobil seperti hujan, dan seluruh mobil bergetar hebat. Wajah Li Dong sangat jelek, dan ada kilatan amarah di matanya. Anggota kru itu, semua rekan senegaranya, ditembak dan mati di sini. Marah. Li Dong benar-benar marah. Siapa ini? Bab 3085. Siapa yang berani melakukan ini? Bukankah dia takut menderita kemarahan dan balas dendam Huaxia? Anda harus tahu bahwa sejak dia menyapu basis teroris utama di dunia, dia berani memprovokasi dia, dan kekuatan untuk memprovokasi Huaxia hampir hilang. Kecuali Skynet. Dan ketika dia mengalahkan Raja, tidak ada yang berani memprovokasi Li Dong. Namun, di sini, setelah dia datang untuk berpartisipasi dalam hadiah Nobel kedokteran, dia diserang dari pihak Swedia. Dan mengirimkan senjata yang begitu kuat, ini jelas merupakan konspirasi, jebakan yang disiapkan sebelumnya. Jika dia sendirian, Li Dong akan meluncurkan serangan balasan sejak lama. Dengan kekuatannya, bahkan jika lawannya memiliki senjata, Li Dong tidak akan takut. Tapi dia tidak bisa melakukannya, tidak berani melakukannya. Karena Li Dong tidak tahu berapa banyak orang di sana, jika dia pergi dari sini, Sangguan Waner akan kehilangan perlindungannya. Dalam hal ini, jika Anda tidak hati-hati, Sangguan Waner akan ditembak mati. Peluru itu kejam, dan Li Dong tidak berani mengambil risiko. Saudara Xiao Dong, apa yang harus saya lakukan? Jika Anda ingin menemukan kesempatan untuk menerobos, tinggalkan aku sendiri. Petik 2. Meskipun Sangguan Waner takut, dia tenang dengan Li Dong di sisinya, dan bertanya dengan cepat. Dia tahu bahwa Li Dong sangat kuat, tetapi daya tembak pihak lain terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan ditembak mati. Selain itu, Li Dong harus melindungi dirinya sendiri. Sangguan Waner sangat jelas bahwa dia adalah beban sekarang. Omong kosong apa? Li Dong memarahi, kami datang bersama, tentu saja kami harus kembali bersama. Petik 2. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian, tunggu sebentar, aku akan menemukan kesempatan. Petik 2. Belum lagi Sangguan Waner adalah kekasih masa kecil yang tumbuh bersamanya, bahkan jika dia adalah rekan senegaranya Cina yang tidak dikenal, Li Dong tidak bisa meninggalkannya sendirian. Wajah Li Dong serius, dia mengeluarkan sebungkus jarum perak dari sakunya, dan memegang jarum perak di tangannya, ada selusin. Dia tidak membawa senjata apapun pada hari kerja, ketika pertempuran datang, jarum perak ini akan menjadi senjatanya. Dengan kekuatannya, jarum perak ini dilemparkan olehnya sebagai senjata tersembunyi, tidak berbeda dengan peluru. Akhirnya, suara tembakan di sini membuat khawatir petugas keamanan di bandara. Personil keamanan yang ditempatkan di sini adalah kepolisian Swedia. Dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka dikirim dan datang langsung ke sini untuk mendukung. Bab 3086. Dadada. Segera, polisi Swedia menembak langsung, dan kedua belah pihak terlibat baku tembak. Akibatnya, daya tembak yang semula ditujukan ke Li Dong dan yang lainnya langsung berkurang setengahnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Li Dong akhirnya menemukan peluang untuk muncul. Dia berjalan ke depan mobil,
mengulurkan tangan dan mengambil kaca spion mobil untuk melihat pemandangan di sana. Tidak masalah pada saat ini, Li Dong benar-benar terkejut. Sebab, dia melihat secara impresif bahwa polisi Swedia, peluru yang ditembakkan dari senjata api di tangan mereka, jelas mengenai pria bertopeng, tetapi pihak lain tidak mati. Orang-orang bertopeng ditembak di dada dan ditembak darah, tetapi mereka hanya gemetar beberapa kali dan terus berjuang. Apa yang terjadi di sini? Rao adalah Li Dong yang telah bertarung berkali-kali, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Ada sedikit rasa dingin di hatiku saat ini. Dalam sekejap, hal pertama yang dia pikirkan adalah prajurit biokimia. Sebagai dewa perang timur, ia memiliki akses ke lebih banyak hal daripada orang biasa. Li Dong sangat jelas bahwa beberapa negara barat telah mulai mempelajari aspek ini. Mereka meneliti sejenis ramuan biokimia dan menyuntikkannya ke dalam tubuh prajurit, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan fisik, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan prajurit. Bahkan para pejuang itu tidak akan takut sakit, selama mereka tidak mengenai organ penting seperti jantung atau otak, mereka tidak akan mati. Tentara semacam ini hanyalah senjata yang tak terkalahkan. Awalnya, Li Dong berpikir bahwa hal semacam ini tidak akan muncul di dunia ini begitu cepat, tetapi dia tidak mengharapkannya, dan sekarang dia telah menemukannya. Hampir pada saat yang sama, dia sudah memastikan bahwa orang-orang bertopeng ini pasti tulisan tangan Kaisar Amerika. Peluangnya setinggi 99,99%. Karena dia menghancurkan ambisi para politisi itu, menaklukkan virus api, dan membunuh Aaron, jenius pertama distrik militer AS. Ini semua adalah kebencian. Hanya saja Li Dong tidak menyangka bahwa mereka begitu berani sehingga mereka langsung mengirim prajurit biokimia semacam ini untuk menghadapinya di sini. Brengsek. Bab 3087. Li Dong mengutuk, jadi akan sangat sulit baginya untuk membunuh semua prajurit bertopeng itu. Belum lagi, dia harus melindungi Sangguan Waner. Dalam hal ini, pilihan terbaik adalah mundur terlebih dahulu. Melanjutkan bertarung dengan mereka terlalu berisiko, jika seseorang tidak hati-hati, Sangguan Waner akan terbunuh secara tidak sengaja oleh peluru. Meskipun Li Dong benar-benar ingin membunuh para pejuang biokimia ini untuk membalaskan dendam para kru, dia menahan dorongan di dalam hatinya. Tenang dalam menghadapi bahaya dan tetap tenang adalah kualitas paling dasar dari seorang pejuang yang baik, apalagi dewa perang. Hampir seketika, Li Dong memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Adapun balas dendam ini, itu dapat dibalaskan di masa depan, dan Sangguan Waner tidak dapat dibiarkan mengalami kecelakaan di sini. Waner, aku akan menghitung 1, 2, 3, dan kamu akan lari ke pesawat. Aku akan menarik daya tembak mereka. Petik 2. Li Dong berkata kepada Sangguan Waner dengan serius. Dari mobil ini ke tempat boarding pesawat, jaraknya hanya beberapa meter. Bahkan jika Sangguan Waner adalah seorang wanita, hanya perlu beberapa detik untuk berlari dari sini. Selama Sangguan Waner berlari ke pesawat, Li Dong pasti akan keluar. Dia tidak percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat prajurit biokimia itu, mereka masih bisa mengejar pesawat. Yah, aku mengerti. Petik 2. Sangguan Waner mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, wajahnya yang cantik menjadi pucat karena ketakutan, tetapi dia mengangguk dengan tegas. Karena dia tahu betul bahwa dia harus mematuhi perintah Li Dong. Dari sudut pandang Sangguan Waner, yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha untuk tidak menjadi beban bagi Li Dong. Selama dia aman, Li Dong tidak perlu terlalu khawatir. Kemudian, Li Dong memegang kaca spion mobil di satu tangan, terus-menerus mengamati situasi di sana, sementara di sisi lain, dia memegang selusin jarum perak. Setelah mengamati, Li Dong segera menemukan bahwa petugas keamanan di bandara dipukuli oleh para pejuang biokimia itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Dihancurkan sepenuhnya. Bab 3088. 1, 2, 3. Lari. Li Dong mengamati situasi di sana,
menemukan peluang, dan berkata dengan keras. Kata-kata jatuh. Sangguan Waner berlari menuju pesawat tanpa ragu-ragu. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Li Dong, dan percaya bahwa selama Li Dong ada di sana, dia akan baik-baik saja. Para prajurit biokimia yang terlibat baku tembak dengan petugas keamanan bandara memperhatikan bahwa Sangguan Waner berlari menuju pesawat, dan dua dari mereka segera mengarahkan senjata mereka dan membidik Sangguan Waner. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menarik pelatuknya. Memanggil. Hampir segera setelah Sangguan Waner berlari keluar, Li Dong berguling dari bunker kendaraan di tempat, dan pada saat yang sama dua jarum perak di tangannya ditembakkan olehnya. Cici. Dua jarum perak, seperti peluru, menembus dahi dua prajurit biokimia dengan sangat presisi, dan menembus dari belakang kepala mereka. Mata mereka melebar tak percaya. Kekuatan di tubuhnya memudar seperti gelombang pasang, dan kedua pejuang biokimia itu jatuh langsung ke tanah, tidak dapat mengistirahatkan mata mereka. Meskipun mereka tidak takut sakit, selama jantung dan kepala mereka diserang, mereka akan mati. Sadar akan kematian rekan-rekan mereka, tiga prajurit biokimia di sebelah mereka mengarahkan senjata mereka tanpa ragu-ragu dan menarik pelatuk ke Li Dong. Dah. Peluru itu menyelimuti Li Dong seperti sabit dewa kematian. Namun, sosok Li Dong seperti hantu, ia dengan mudah menghindari peluru, dan akhirnya berhasil naik ke pesawat. Dentang-dentang. Peluru menghantam badan pesawat, membuat suara yang keras. Saudara Xiao Dong, apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kita naik pesawat, itu tidak berguna. Anggota kru dibunuh oleh mereka. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan cepat. Bab 3089. Dalam waktu sesingkat itu, suara tembakan tiba-tiba menjadi lebih tenang. Bahkan Sangguan Waner tahu bahwa arah tembakan yang menghilang adalah petugas keamanan di bandara. Personil keamanan itu semua adalah orang biasa, mereka akan mati dan kehilangan efektivitas tempur mereka jika mereka ditembak. Pada saat ini, mereka menderita banyak korban, dan mereka tidak bisa menghentikan prajurit biokimia itu sama sekali. Dalam beberapa menit, bioprajurit akan datang dan mengepung pesawat dan menembak mereka. Tidak apa-apa, aku akan pergi. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, katanya, menutup pintu kabin, lalu berjalan ke kokpit dan langsung menyalakan pesawat. Sebagai Dewa Perang Timur, pelatihan militer yang diterima Li Dong tidak terbayangkan oleh orang biasa. Dia akan mengendarai semua jenis kendaraan militer, termasuk pesawat. Dibandingkan dengan jet tempur, jet pribadi kecil ini jauh lebih mudah. Mendengar kata-kata Li Dong, Sangguan Waner sangat gembira. Dia pikir dia dan Li Dong akan mati di pesawat. Oke, pergi dan duduk. Aku akan lepas landas. Musuh-musuh itu akan segera menyerang. Kita harus segera pergi dari sini. Petik 2. Li Dong menyalakan pesawat dan berkata kepada Sangguan Waner. Sangguan Waner mengangguk, duduk dengan cepat, dan mengencangkan sabuk pengamannya. Tak lama kemudian, pesawat meluncur. Melihat pesawat meluncur, para pejuang biokimia dengan tergesa-gesa menarik pelatuknya, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke badan pesawat seperti tetesan air hujan. Dentang-dentang. Namun percuma, peluru sama sekali tidak bisa menembus badan pesawat, hanya menyisakan lubang yang tak terhitung banyaknya, dan akhirnya pesawat berhasil lepas landas. Saat pesawat lepas landas, Li Dong menghela napas lega, tapi wajahnya masih sangat muram. Api kemarahan berkobar di hatinya. Prajurit biokimia itu membunuh anggota kru yang datang bersama mereka. Mereka semua adalah rekan senegaranya. Secara khusus, Li Dong sekarang memiliki keluarga, dan dengan sebuah keluarga, dia merasa lebih berempati. Dia tidak bisa membayangkan betapa sedihnya ketika keluarga para anggota kru itu sedih. Memikirkan hal ini, Li Dong bahkan lebih marah di dalam hatinya. Kebencian ini tak tertahankan. Beristirahatlah dengan tenang, aku pasti akan membalaskan dendammu dan mencari keadilan untukmu.
Mata Li Dong dingin dan dia bersumpah dalam hatinya. Bab 3090. Segera, pesawat terbang ke langit dan terbang dengan lancar di ketinggian. Tapi wajah Sangguan Waner dan Li Dong sangat jelek. Meskipun mereka aman, para anggota kru itu kehilangan nyawa mereka selamanya. Kakak Xiao Dong, siapa yang menyerang kita? Sangguan Waner menenangkan kesedihannya dan bertanya. Beraninya mereka begitu berani, mereka berani menyergap di bandara untuk membunuh kita. Jika harapanku tidak buruk, itu pasti para pejuang biokimia dari pihak Kaisar Amerika. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia menyatakan spekulasinya. Setelah mendengarkannya, Sangguan Waner menggertakkan giginya, politisi itu harus pergi ke neraka. Petik 2. Mereka menciptakan virus api yang menakutkan untuk kepentingan egois mereka sendiri, dan sekarang mereka datang untuk membunuh Anda dan rekan-rekan kita. Petik 2. Jangan khawatir, saya akan menemukan mereka untuk menyelesaikan akun. Para politisi itu, saya akan membunuh mereka dengan tangan saya sendiri dan membalaskan dendam rekan senegaranya yang mati. Li Dong berkata dengan dingin. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Apakah kita akan kembali ke China dulu? Tanya Sangguan Waner. Tidak, Li Dong menggelengkan kepalanya. Mari kita mendarat di kota-kota lain di Swedia terlebih dahulu, lalu beritahu negara tentang ini, dan biarkan para tetua membuat keputusan. Petik 2. Lagi pula, rekan-rekan kita, tubuh mereka masih di sini, dan mereka harus dibawa kembali. Petik 2. Yah, aku akan mendengarkanmu. Sangguan Waner mengangguk patuh. Keduanya terdiam, dan suasananya sedikit sedih. Namun suasana sedih ini segera diinterupsi oleh suatu ketidaknormalan. Saya melihat lampu indikator kerusakan di sisi panel instrumen pesawat tiba-tiba menyala. Di telinga, ada juga suara bip yang keras. Ada apa? Sangguan Waner bertanya dengan cepat. Bab 3091. Secara alami, Li Dong juga menemukan kelainan itu, dan dengan cepat memeriksa pergerakan di dashboard. Tangannya bergerak cepat pada tombol sakelar, dan segera, penyebab kegagalan terdeteksi, dan pengukur bahan bakar menunjukkan bahwa bahan bakar jet berkurang dengan cepat. Ups, pesawatnya bocor minyaknya. Hati Li Dong tenggelam. Ini bukan kabar baik, begitu pesawat kehabisan bahan bakar, pesawat akan jatuh. Apa? Sangguan Waner terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Pasti mereka yang menyerang kita yang melakukan sesuatu di pesawat. Petik 2. Li Donghan berkata dengan keras, mereka benar-benar mencoba yang terbaik untuk membunuhku. Di dalam hatinya, dia sangat membenci para pejuang biokimia dan politisi kekaisaran Amerika itu sampai ekstrim. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sangguan Waner bertanya dengan cepat. Kamu hanya bisa meninggalkan pesawat dan parasut untuk melarikan diri, kata Li Dong. Dia berkata, meninggalkan kursi pengemudi, berdiri, dan berjalan untuk membuka kotak penyimpanan yang menyelamatkan jiwa. Jangkau dan tarik, dan jaket pelampung dan tas payung jatuh. Namun segera, wajah Li Dong berubah, karena hanya ada satu set jaket pelampung dan tas payung. Tanpa ragu-ragu, Li Dong memutuskan untuk membiarkan Sangguan Waner memakainya. Cepat, pakai jaket pelampung dan tas payung. Li Dong berkata kepada Sangguan Waner. Sangguan Waner melihat wajah tegas Li Dong, dan mengambil jaket pelampung dengan kooperatif. Saat hendak memakainya, dia merasa ada yang tidak beres, karena dia mendapati sepertinya hanya ada satu set perlengkapan penyelamat. Sangguan Waner melirik kotak penyimpanan yang menyelamatkan jiwa, yang kosong. Dia melihat sekeliling, pesawat itu sangat besar, dan dia tidak dapat menemukan set kedua peralatan penyelamat. Jika dia memakainya, apa yang akan dilakukan Li Dong? Apa yang kamu ragukan? Pakailah. Li Dong mendesak. Sekarang situasinya mendesak, waktu hampir habis, dan pengukur oli mendekati nol. Tapi, bagaimana denganmu, saudara Xiao Dong? Apa yang akan kamu lakukan? Sangguan Waner tidak melakukan apa-apa,
jika dia hanya memiliki satu set peralatan penyelamat, dia lebih suka tidak memakainya. Jangan terlalu khawatir tentang itu, pakailah dengan cepat, jangan berlama-lama. Mata Li Dong tertuju pada pengukur minyak, dan suaranya mendesak. Bab 3092. Maksudmu membiarkanku melarikan diri sendiri. Mata indah Sangguan Waner menatapnya. Hanya ada satu set peralatan penyelamat, kamu pakai dulu. Petik 2. Li Dong cemas, dan berkata dengan cepat, jika kamu tidak memakainya, itu akan terlambat, cepatlah. Hanya ada satu set, kamu harus memakainya, aku tidak mau. Sangguan Waner menolak permintaan Li Dong tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu lakukan saat ini? Sekarang bahan bakar pesawat itu nol. Li Dong marah dan berteriak padanya. Kamu cepat pakai Laozi, jangan tinta, cepat. Ketika dia sedang terburu-buru, gaya militer segera muncul, dan dia sama sekali tidak peduli dengan Sven. Saudara Dong sangat kasar. Sangguan Waner tertegun sejenak. Karena selama ini, Li Dong tidak pernah begitu kasar di depannya, dan dia belum pernah melihat Li Dong begitu kasar. Pada saat ini, Sangguan Waner mengerti bahwa pesawat saat ini sudah sangat berbahaya, dan hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Alasan mengapa Li Dong begitu kasar adalah untuk membuatnya memakai peralatan penyelamat dan membiarkannya hidup. Dan jika pesawat itu jatuh, Li Dong bisa kehilangan nyawanya. Tidak, sama sekali tidak. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya, aku tidak memakainya. Jika kamu membiarkanku melarikan diri sendirian, aku tidak akan memakainya. Dia sangat mencintai Li Dong, dan itu tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Jika Li Dong sudah mati, apa gunanya dia hidup di dunia ini? Tindakan Li Dong membuat matanya yang indah basah. Pria ini, dia menikahi wanita lain, mengklaim bahwa tidak mungkin baginya untuk bersamanya dalam hidup ini, dan hanya menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Namun, saat ini, dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan harapan hidup padanya, yang menyebabkan getaran besar di hatinya. Suara Sangguan Waner sedikit bergetar karena dia tergerak. Tapi suara penolakannya tidak diragukan lagi. Bab 3093. Li Dong mendengarnya dan sangat ingin mati. Bagaimana melakukan? Sial, bagaimana mungkin wanita ini tidak memasukkan minyak dan garam saat ini? Rao adalah bahwa Li Dong juga merasa tidak berdaya. Kamu, cepat pakai, Waner, mohon saja, kita bisa hidup satu persatu, dan selain itu, kamu tidak tahu kemampuanku, aku tidak akan mati semudah itu. Li Dong benar-benar meyakinkan wanita ini. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia meminta bantuan. Tapi Sangguan Waner benar, Li Dong benar-benar ingin memberi Sangguan Waner kesempatan untuk hidup. Belum lagi Sangguan Waner adalah kekasih masa kecil yang tumbuh bersamanya, bahkan jika dia adalah rekan senegaranya yang tidak dia kenal, Li Dong akan melakukan hal yang sama. Karena dia adalah dewa perang dan prajurit, itu adalah tanggung jawab dan misinya untuk melindungi rekan senegaranya. Hanya satu yang benar-benar bisa hidup. Sangguan Waner mengkonfirmasi ini dari nada suaranya. Pada saat ini, hatinya tergerak oleh fakta bahwa dia melindungi dirinya sendiri terlepas dari hidup dan mati, tetapi pikirannya sangat jernih dan tenang, dan dia tidak punya pilihan. Karena Sangguan Waner tahu betul bahwa pada ketinggian seperti itu, begitu pesawat jatuh, Li Dong tidak akan bisa hidup bahkan jika dia adalah makhluk abadi. Saudara Xiao Dong, jika kita hanya bisa hidup satu, maka aku akan menyerah. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan tenang. Untuk hidup bersama, untuk mati, kita akan mati bersama. Mengatakan itu, dia tersenyum sedih, aku tidak bisa bersamamu dalam hidupku, dan bisa mati bersamamu juga merupakan pilihan yang baik. Petik 2. Dia telah mengambil keputusan. Tidak ada ruang untuk bermanuver sama sekali, tidak peduli apa yang dikatakan Li Dong, dia tidak akan mengubah keputusannya. Li Dong tidak berdaya. Dari mata jernih Sangguan Waner, dia melihat tatapan tegas.
Tatapan tegas ini membuatnya mengerti bahwa bahkan jika dia mengatakan sesuatu, itu tidak berguna. Wanita ini akan mati bersamanya. Kata-kata Sangguan Waner membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia memahami perasaan Sangguan Waner untuknya, dan dia selalu memahaminya selama bertahun-tahun. Tapi sayangnya, dia sudah memiliki Lin Yurou, dan dia tidak pernah memikirkan Sangguan Waner dalam hal itu. Bab 3094. Bukankah kamu tidak takut mati? Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, Waner, dengarkan aku, maukah kamu menjalani kehidupan yang baik? Dia masih ingin mencoba upaya terakhirnya, tetapi saat ini tongkat kendali pesawat di tangannya sudah sedikit bergetar. Aku takut, tetapi jika aku bisa mati bersamamu, aku tidak takut lagi. Petik 2. Sangguan Waner sedikit tersipu, dan berkata dengan lembut, Kakak Xiaodong, jika aku tidak memilikimu, aku tidak akan berarti apa-apa untuk hidup di dunia ini. Petik 2. Pada saat-saat terakhir hidupnya, dia menceritakan kepada Li Dong lagi. Jika Li Dong pergi, dia benar-benar tidak ingin melanjutkan hidup. Pada saat ini, tuas kendali di tangan Li Dong semakin bergetar. Pernyataan Sangguan Waner membuat Li Dong terdiam. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Sangguan Waner tentang dia. Namun, dia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kakak Xiaodong, jika kamu tidak bertemu dengan Suster Yurou, apakah kamu akan bersamaku dalam hidup ini? Sangguan Waner mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yurou, setidaknya dalam pikiran Li Dong, tidak ada wanita yang bisa dibandingkan dengan Lin Yurou. Dia hanya ingin tahu apakah Li Dong akan bersamanya jika dia tidak bertemu Lin Yurou. Jika demikian, itu membuktikan bahwa Li Dong masih memilikinya di dalam hatinya. Mungkin. Petik 2. Li Dong ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Aku tumbuh bersamamu. Tanpa Yurou, aku akan menerimamu dan tinggal bersamamu. Petik 2. Waner, aku benar-benar minta maaf. Aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan di hatiku, dan aku telah mengecewakan hatimu untukku. Petik 2. Ini adalah hatinya. Karena dia telah mengenal terlalu sedikit wanita dalam hidupnya. Bab 3095. Sangguan Waner tumbuh bersamanya. Jika tidak ada Lin Yurou, jika Sangguan Waner menguntitnya, Li Dong mungkin akan benar-benar menerimanya. Ketika dia berbicara, pesawat mulai mengeluarkan suara yang tidak normal. Tongkat kendali bergetar beberapa saat, dan kemudian suara mesin pesawat tiba-tiba menghilang. Artinya mesin sudah dimatikan, dan pesawat dalam keadaan meluncur saat ini. Li Dong menggenggam tuas kontrol yang untuk sementara berhenti bergetar, melihat ke kejauhan, dan menghitung waktu. Masih terlalu terlambat untuk terjun payung. Waner, ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu terjun payung sekarang, kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan menyerah, oke? Li Dong berkata dengan suara yang dalam, membuat bujukan terakhir. Namun, Sangguan Waner menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kakak Xiaodong, jangan bicara lagi, ayo diam sebentar, oke? Dia menatap Li Dong dengan kelembutan tak terbatas di matanya. Untuk bisa mati bersama pria yang dicintainya, dia sangat puas, bahkan sangat bahagia. Jika Anda tidak dapat memilikinya saat Anda masih hidup, maka Anda akan bersamanya selamanya saat Anda mati. Suasana hati Li Dong sangat berat dan sangat rumit. Rao adalah bahwa dia menghadapi situasi ini dan tahu bahwa hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Jika dia mati begitu saja, apa yang akan dilakukan Lin Yurou? Bayi baru lahir tanpa ayah. Anggota keluarga tercintanya akan patah hati. Hati Li Dong sangat berat, dan adegan dari kenalannya dengan Lin Yurou hingga saat ini muncul di hatinya. Dan Sangguan Waner juga mengingat saat-saat indah yang dia alami bersama Li Dong di masa kecilnya. Keduanya ingat bahwa tidak ada suara di pesawat, dan pesawat meluncur dengan tenang di udara. Joystick di tangan Li Dong tidak lagi bergetar, dan dia tahu betul bahwa luncuran semacam ini tidak akan bertahan lama.
Di bawah adalah laut yang tak berujung, dan cepat atau lambat pesawat akan jatuh ke laut. Bahkan jika dia adalah dewa perang, begitu dia jatuh ke lautan tak berujung ini, dia akan jatuh. Li Dong menghela nafas pelan di dalam hatinya, dan melihat ke samping ke arah Sangguan Waner. Sangguan Waner memperhatikan tatapan Li Dong, dan matanya bertemu dengan tatapannya di matanya yang indah, dan matanya saling terkait. Mata Sangguan Waner penuh dengan cinta yang berapi-api, dia sepertinya ingin mengukir penampilan Li Dong di dalam hatinya, dan ada jejak nostalgia yang tak terbatas. Bab 3096. Apakah kamu takut? Li Dong bertanya. Jangan takut, Sangguan Waner menggelengkan kepalanya. Selama kamu di sisiku, aku tidak takut apapun. Ketika orang akan mati, Sangguan Waner tidak perlu khawatir. Dia bahkan merasa sangat senang bahwa dia bisa pergi ke dunia lain bergandengan tangan dengan pria yang dicintainya. Mungkin, ini adalah cara terbaik untuk menyingkirkan penderitaan kenyataan. Mungkin di dunia lain, aku bisa tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Jadi, kematian mungkin melegakan baginya. Di luar pesawat, pemandangan indah masih ada, seperti awan tipis yang turun dari badan pesawat dari waktu ke waktu. Di kejauhan, sebuah pulau berbentuk cincin muncul di mata Li Dong. Pulau ini subur dan hijau, dan tepinya dikelilingi oleh pantai berpasir putih, yang kontras dengan laut yang biru, putih dan hijau, indah dan menawan. Itu pulau yang akan kita tuju, kan? Sangguan Waner menghembuskan nafas ruolan, dia datang dan duduk di samping Li Dong. Kepalanya bersandar ringan di bahu Li Dong, secara alami. Ya, itu harus jatuh di pulau tanpa nama ini. Petik 2. Li Dong mengangguk, merasa sedikit menyesal di hatinya. Jika minyak bocor beberapa menit kemudian, dia bisa mengarahkan pesawat untuk melakukan pendaratan darurat di pulau itu. Sangat indah, alangkah baiknya jika saya bisa tinggal di pulau ini. Petik 2. Sangguan Waner tampak rindu. Tidak ada yang mengganggunya. Tinggal di surga bersama pria yang dicintainya, ini adalah hidupnya yang paling ideal. Sangat disayangkan bahwa dia tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidupnya. Li Dong terdiam dan tidak berbicara. Saudara Xiao Dong, bisakah kamu memelukku? Sangguan Waner berkata dengan lembut. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia sangat ingin pria yang dia cintai memeluknya. Li Dong sedikit ragu. Bab 3097. Karena dia benar-benar tidak pernah memikirkan Sangguan Waner. Lin Yurou adalah satu-satunya yang selalu dia cintai di dalam hatinya, dia memintanya untuk memeluk wanita lain, dan dia menolak dari lubuk hatinya. Kakak Xiao Dong, kita akan mati, tidakkah kamu ingin memelukku? Sangguan Waner berkata dengan suara sedih. Ingat saat kita masih kecil. Kau memelukku setiap hari saat itu. Petik 2. Aku tidak punya kesempatan untuk memilikimu dalam hidupku. Apakah kamu tidak mau memuaskanku bahkan permintaan ini? Li Dong tidak bergerak, sebaliknya, dia menatap pulau itu dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Hanya mati seperti ini. Tidak, dia tidak berdamai. Balas dendam rekan senegaranya tidak terbalas, dan istri serta anak-anaknya masih di rumah menunggunya kembali. Tidak bisa mati begitu saja di sini. Awalnya, Li Dong mengira jika pesawat kehabisan bahan bakar, itu hampir setara dengan hukuman mati, bahkan dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di pesawat tanpa bahan bakar. Tapi luncuran pesawat masih sangat stabil saat ini, dan tidak jatuh lurus seperti yang diharapkan. Jika Anda meluncur ke bawah dalam kondisi meluncur ini, peluang Anda untuk melarikan diri sangat meningkat. Pada saat ini, Li Dong merasa ada vitalitas, dan tiba-tiba dia tidak terkekang, dia tidak ingin mati seperti ini, dan merasa bahwa dia harus bertarung. Dia tidak akan menyerah harapan untuk bertahan hidup, bahkan jika hanya ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Waner, cepat pakai jaket pelampung, cepat. Desak Li Dong tiba-tiba. Sangguan Waner merasa ini sangat tidak menyenangkan. Bukankah kamu setuju untuk mati bersama?
Dia menatap Li Dong, suara Li Dong serius, dia tidak bisa bersandar di bahu Li Dong lagi, dia menatap Li Dong, wajah Li Dong setenang air. Dia jelas memohon padanya sekarang, tetapi dia tidak menjawab, yang membuat Sang Guan Waner merasa sangat sedih. Aku tidak memakainya. Aku bilang aku tidak akan melarikan diri sendirian. Petik 2. Sang Guan Waner menolak permintaan Li Dong tanpa ragu-ragu, suaranya penuh dengan ketidakpuasan. Saya baru saja mengatakan bahwa saya ingin hidup dan mati bersama Anda, apakah Anda pikir saya bercanda? Bab 3098. Kamu memakainya dengan cepat, mungkin ada peluang hidup jika kamu memakainya. Petik 2. Li Dong menatap lurus ke depan dengan pandangan terfokus, dan berkata dengan cepat. Pesawat akan meluncur ke bawah, dan itu akan jatuh ke laut. Saya tidak memaksa Anda untuk tidak terjun payung, tetapi Anda harus mengenakan jaket pelampung. Tapi, bagaimana denganmu? Sang Guan Waner bertanya ketika dia melihat bahwa tidak ada keraguan dalam ekspresinya. Ada hikmahnya, apakah benar-benar ada harapan untuk hidup? Jika memungkinkan, Sang Guan Waner masih berharap untuk hidup. Meskipun baik untuk mati dengan pria yang dicintainya, dia dan Li Dong masih memiliki kerabat. Jika mereka tahu bahwa mereka dan Li Dong meninggal, mereka akan sangat sedih. Jangan lupa identitas saya. Dengan kemampuan saya, selama pesawat tidak jatuh, mungkin kita semua bisa selamat. Petik 2. Li Dong menjelaskan. Setidaknya, aku tidak bisa menenggelamkanku di laut, berhenti bicara omong kosong dan pakai. Dia tampak tegas, dan saat ini Li Dong merasa hidung pesawat mulai miring. Mendengar kata-kata Li Dong, Sang Guan Waner sedikit gembira. Bisa bertahan, apakah ini nyata? Meskipun dia tidak begitu percaya dalam hatinya, Sang Guan Waner masih mematuhi kata-kata Li Dong. Hanya saja, jangan biarkan parasutnya menjauh darinya sendirian. Segera, Sang Guan Waner mengambil jaket pelampung dan memakainya, dan dengan cepat memakainya, dan kemudian tinggal di samping Li Dong, tangannya yang ramping dengan lembut bertumpu pada lengan Li Dong. Dia tidak ingin mempengaruhi Li Dong, jadi dia bertindak sangat jelas, dan hanya dengan cara ini, dia bisa memegangnya kapan saja, dan hatinya akan tenang. Hidung pesawat miring, dan Li Dong sangat tenang saat ini, bernapas secara merata, dan detak jantungnya stabil. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya dan mengikuti Guan Waner, dan dia tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Bab 3099. Namun, usahanya sepertinya tidak membuahkan hasil. Batang kendali tidak bisa menarik kepala mesin sama sekali, dan Li Dong merasakan batang kendali di tangannya bergetar hebat. Perubahan semacam ini membuat wajah Li Dong berubah, dan tongkat kendalinya gagal total. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berdoa, jangan langsung jatuh, bahkan dia akan selesai. Kemiringan pesawat semakin buruk, tetapi Li Dong tidak menyerah, meraih tongkat kendali yang gagal, mencoba menyeimbangkan hidung sebanyak mungkin. Tidak berguna. Pesawat mulai jatuh, meskipun tidak dalam garis lurus, kecepatan turunnya sangat cepat. Sang Guan Waner merasa sedikit gugup di hatinya, dan tangan yang memegang Li Dong berubah menjadi meraih lengannya, sangat keras. Bagaimanapun, dia memutuskan bahwa tidak peduli seperti apa pesawat itu, dia tidak akan pernah meninggalkan Li Dong. Tubuhnya yang lembut dan harum meringkuk dan bersandar pada Li Dong. Pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Masih belum diketahui apakah dia bisa hidup atau tidak. Bahkan jika itu mempengaruhi kontrol, dia tidak mau meninggalkan Li Dong selama setengah menit. Li Dong merasakan kegugupan Sang Guan Waner, tapi dia tidak peduli tentang kenyamanan saat ini. Pada saat ini, kecepatan turunnya pesawat terlalu cepat, dan langsung menukik ke laut. Laut di bawah semakin dekat dan dekat dengannya. Jatuh dengan kecepatannya sendiri, itu pasti akan selesai. Alangkah baiknya jika hidungnya bisa diangkat sedikit, maka pesawat akan bisa meluncur dan tidak langsung bertabrakan dengan air laut. Bagaimana melakukannya?
Pikiran Li Dong berjalan cepat, dan dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengangkat hidung. Li Dong menggenggam tuas kontrol dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bekerja pada berbagai saklar. Lampu kecil di dashboard berkedip-kedip secara acak, dan catu daya normal. Li Dong mencoba menyalakan mesin, dan ada beberapa gerakan. Ada drama, lanjutkan. Petik 2. Li Dong sangat gembira dan buru-buru melanjutkan menghidupkan kembali mesinnya. Pada titik ini, hidung berada kurang dari 100 meter dari air. Tepat ketika hidung pesawat berjarak kurang dari 10 meter dari air laut, pada saat kritis ini, mesin pesawat tiba-tiba berdering dan berhasil dihidupkan oleh Li Dong. Bab 3100. Li Dong sangat gembira ketika dia menyadari bahwa mesin pesawat mulai menyala dan buru-buru menarik tongkat kendali. Pesawat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan begitu saja, seluruh pesawat hampir ditarik ke laut, dan seluruh perutnya menyapu laut, membuat suara gesekan yang keras. Suara itu tampak sangat menakutkan dan kasar. Pada saat ini, Sang Guan Waner memegang lengan Li Dong dengan erat, bukannya berteriak, matanya tertutup rapat. Apakah kamu akan mati? Itu adalah satu-satunya pikiran di benaknya. Pada saat ini, Sang Guan Waner tidak tahan lagi dan berteriak keras. Adik kecil, aku mencintaimu. Petik 2. Apa? Suara siulan dari suara yang bergesekan dengan permukaan laut begitu keras sehingga Li Dong tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Aku berkata, aku mencintaimu, Saudara Xiao Dong, aku mencintaimu. Petik 2. Sang Guan Waner berteriak lagi. Kali ini, Li Dong mendengarnya dengan jelas, dan terdiam beberapa saat. Jam berapa sekarang? Wanita ini masih tega mengatakan hal seperti itu, tetapi dia bisa memahami suasana hati Sang Guan Waner. Kita akan bertahan, Li Dong berkata dengan keras. Setelah mengatakan ini, mesin pesawat mati lagi pada saat ini. Pesawat di luar kendali meluncur cepat ke permukaan laut seperti capung, dengan percikan air yang besar, dan kecepatannya tidak berkurang. Segera, sayap di satu sisi pesawat secara bertahap miring, dan ujungnya menyentuh laut pada saat miring. Ledakan. Dengan ledakan, pesawat itu bergetar hebat, sayapnya langsung patah, terpotong-potong dalam kelembaman geser yang kuat, dan membawa percikan yang kuat. Pada saat yang sama, pesawat kehilangan keseimbangannya, bergetar hebat, dan badan pesawat terus meluncur ke depan, kecepatannya sedikit berkurang, tetapi kelembamannya masih mengerikan. Li Dong telah melepaskan tuasnya. Sekarang dia akhirnya membebaskan tangannya, satu tangan dengan erat melingkari pinggang ramping Sang Guan Waner, sementara tangan lainnya diletakkan di sebuah saklar. Wajah Li Dong sangat tenang dan serius, dia akan menyalakan saklar tekanan pada saat terakhir, itu adalah cara terakhir untuk keluar dari masalah. Pada saat ini, Sang Guan Waner tidak peduli tentang apapun, dia hanya tahu untuk memegang erat tubuh Li Dong. Namun, Sang Guan Waner tidak terlalu takut, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mati, dia akan tetap bersama Li Dong. Ledakan. Tidak lama kemudian, sayap pesawat yang lain patah dan terbang jauh. Energi kinetik yang sangat besar menyebabkan pesawat terpental keras, dan kemudian jatuh dengan keras. Inersia yang kuat membuat pesawat berguling dan berputar di laut, dan percikan air. Untungnya, sabuk pengaman di kursi mengendalikan tubuh keduanya dengan ketat dan tidak membuangnya. Wajah Li Dong masih tenang, dia berpikir di dalam hatinya, memikirkan saat-saat terakhir. Akhirnya, kecepatan pesawat secara bertahap melambat selama rollover, dan ekor pesawat telah terpisah dari badan pesawat selama rollover. Sudah ada asap di kabin, dan percikan api pecah, sangat menakutkan. Pada akhirnya, dengan jatuh, badan pesawat yang telanjang membuat pusaran di laut. Dan pada saat ini, Li Dong akhirnya menekan tombol. Saat dia menekan ke bawah, pintu kabin tersentak terbuka pada saat ini, diikuti oleh ledakan, dan pintu kabin langsung hancur dalam gesekan keras dengan laut. Kemudian, dua sosok melompat keluar dari dalam. Wah,
Li Dong mengikuti dengan tubuh Guan Waner dan langsung tenggelam oleh laut. Puing-puing pesawat segera ditelan laut dan menghilang tanpa jejak. Di laut, tidak butuh waktu lama untuk ketenangan kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, oranye terang tiba-tiba muncul dari laut, yang sangat menarik perhatian. Ini tentu saja sang Guan Waner mengenakan jaket pelampung. Gaya apung jaket pelampung mengangkat tubuhnya, dia tidak bisa air, dan tersedak beberapa suap air laut ketika dia melompat ke laut. Setelah batuk hebat, reaksi pertamanya adalah melihat sekeliling. Sang Guan Waner sedang mencari sosok Li Dong. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.